Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini Senin tanggal 21, kita akan menganalisa saham-saham fundamental untuk besok ya, hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Untuk IHSG hari ini masih ada penguatan 0,16% saja di level 7.772 dengan net buy asing senilai 332 miliar rupiah. Jadi hari ini IHSG masih bagus guys ya, ada penguatan dengan akumulasi asing. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI ya, di mana BBRI kita lihat memang masih setengah jalan dan memiliki upside yang cukup tinggi. Jadi teman-teman yang mungkin belum punya saham BBRI, ini kesempatan sebenarnya untuk teman-teman invest jangka panjang ya, terutama di saham BBRI yang mana sahamnya rutin bagi dividen. Tapi bukan berarti BBRI ini akan mudah mengalami kenaikan, karena kita lihat ya guys ya, banyak sekali investor besar yang masih menunggu hasil dari kinerja BBRI pada kuartal 3 2024. Jadi masih banyak nih investor yang nunggu rilis laporan keuangan di kuartal 3 kemarin guys. Jadi untuk saham BBRI kita lihat hari ini cukup netral dengan kenaikan tipis 0,4%-an saja, closing di 4990 ya, namun hari ini sempat naik ke area high di 5025. Jadi masih gagal break ya guys ya, masih gagal naik dan masih gagal melewati MA 150-nya. Jadi untuk BBRI cukup netral ya, ada akumulasi dari BK, BB dan juga TP, namun AKYU dan juga RX terpantau distribusi. Kita cek untuk saham BBRI. Untuk Bank BRI hari ini ada net buy yang meskipun tipis hanya 800 jutaan aja, namun kita melihat memang hari ini transaksi asing tidak terlalu ramai, tapi juga cukup netral guys ya, cukup imbang lah antara akumulasi dan juga distribusi asing seperti itu. Jadi untuk BBRI ini sebenarnya tanda-tanda akumulasi dan juga tanda-tanda kenaikan ya untuk BBRI, tapi ya seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan besar para investor asing dan juga investor big fund gitu guys ya, mereka memilih untuk wait and see dulu nih guys, dan mereka juga masih menahan ya akumulasi besar terhadap BBRI karena mereka ingin menunggu hasil dari laporan keuangan di kuartal 3-nya. Apakah kuartal 3-nya akan bagus atau malah mengalami penurunan baik secara year on year dan juga secara kuartalan. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas saham BBNI, karena BBNI hari ini ternyata sempat naik juga guys ya ke area high di 5750, namun ada koreksi 0,44% dan closing di Rp5.625 per saham. Meskipun demikian, kalau misalkan kita lihat guys ya, dari level support MA 150, BBNI ini sempat ya berada di bawah level support tersebut dan mulai mengalami kenaikan lebih cepat dibandingkan dengan saham BBRI. Jadi untuk BBNI hari ini pun ya, meskipun ada koreksi 0,4%, tapi ada akumulasi besar itu dari KZYU, ZP dan juga TP. Kita cek untuk BBNI. BBNI hari ini net buy 83,8 miliar, jadi masih bagus guys ya untuk akumulasi saham BBNI ini. Di 3 hari terakhir kita melihat ya kecenderungan asing ini masih melakukan akumulasi. Jadi kita berharap BBNI hari ini adalah normal correction saja dan bisa lanjut naik. Sehingga kita yang sudah ambil di harga bawah guys ya, ketika dia menutup ya gap sebelumnya, ya gap sebelum BBNI ini mengalami kenaikan, maka kita juga bisa lanjut hold ya saham BBNI untuk invest jangka panjang. Karena memang untuk saham-saham perbankan ini saham yang sangat cocok ya untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin belajar trading ya, buy low sell high di saham big banks juga sebenarnya tidak masalah gitu ya. Teman-teman ya mau mengasah insting ya untuk trading, beli di bawah, jual di atas gitu ya. Misalkan untuk setiap area swing di saham-saham big banks itu juga sebenarnya tidak masalah ya, karena saham big banks itu cenderung aman. Meskipun ya tetap guys ya, ada potensi saham-saham big banks juga bisa koreksi kalau misalkan kinerja sahamnya ternyata turun atau ada resesi dan krisis ya, saham-saham big banks juga bisa turun dalam. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan tipis ya, 0,35% di level 7.200 dan cukup sideways di 2 hari terakhir ini. Kemarin hari Jumat juga ada koreksi, hari ini kita lihat juga candlenya merah ya, meskipun ada sedikit kenaikan. Namun masih ada normal akumulasi ya, hari ini tanggal 21 itu dari RX, BBOD dan juga BK. Kita cek untuk saham BMRI guys. Untuk Bank Mandiri hari ini masih ada net buy yang masih positif 44,2 miliar ya dari investor asing, sehingga kita melihat hari ini Bank Mandiri masih cukup menarik. Dan teman-teman yang kemarin sudah ambil di harga bawah ya, ketika Bank Mandiri ini oversold, maka teman-teman silakan lanjut hold saham Bank Mandirinya.
Selanjutnya kita akan bahas juga saham BBCA. Untuk Bank BCA ini ada koreksi 0,7%. Ya mungkin nanti teman-teman kalau misal mau coba masuk ya di saham BBCA bisa tunggu di sekitar support 10.150 sampai di 10.200-an guys ya untuk area support terdekat untuk saham BBCA. Jadi untuk Bank BCA hari ini cukup netral, ada akumulasi dari BK dan ZP, namun RX dan juga KZ terpantau distribusi. Untuk BBCA hari ini ada net sell 17,7 miliar. Jadi apakah BBCA akan lanjut turun atau akan ada pantulan dan all time high kembali? Saya rasa ya kembali lagi investor asing ini semua masih menunggu guys ya rilis laporan keuangan kuartal 3 2024 karena data yang kita dapatkan ya dari Stockbit Sekuritas guys ya untuk jadwal rilis LK untuk saham Big Banks ya pada kuartal 3 2024 ini adalah jadwal rilisnya. Untuk BBCA akan rilis paling pertama maksud saya 23 Oktober 2024, lalu BBNI rilis di 25 Oktober 2024, sedangkan BBRI di tanggal 30, begitupun juga dengan Bank Mandiri rilis di 30 Oktober 2024. Nah, ini teman-teman bisa bisa screenshot guys ya jika memerlukan data ini. Oke guys, kita akan lanjut bahas emiten selanjutnya adalah saham Astra International. Untuk ASI hari ini ternyata mulai bangkit guys ya dengan kenaikan 3,6% di harga Rp5.100 per saham dan hari ini berhasil breakout di MA50-nya. Jadi untuk Astra International kita lihat hari ini ada normal akumulasi itu dari ZP, AZ dan juga TP. Kita cek ASI. Hari ini ternyata ada net buy 60,8 miliar, ini cukup bagus guys ya. Dimana hari ini kenaikan 3,6% di Astra International disertai dengan akumulasi asing. Nah sebenarnya jika teman-teman lihat guys ya, akumulasi asing ini sudah terjadi sejak tanggal 15 Oktober 2024 dengan net buy 85,1 miliar. Nah ini berbalik ya, dari yang tadinya net sell ratusan miliar sudah berbalik akumulasi kembali sehingga terjadi net buy. Dan kita lihat di tanggal selanjutnya pun tanggal 16, 17, 18 hingga tanggal 21 hari ini Astra International ini cenderung diakumulasi sehingga kita melihat kenaikan hari ini adalah kenaikan yang cukup wajar dan juga memang kemarin itu sudah oversold. Jadi teman-teman ya kalau bisa melihat saham yang turun itu teman-teman pantau aja oversoldnya ya, ketika dia memang sudah benar-benar oversold dan mulai aktif naik ya guys ya, setidaknya tembus di resisten terdekat ketika sideways teman-teman bisa coba untuk masuk ya seperti itu. Jadi untuk Astra International level resisten di area sideways-nya adalah di 4960 ya sampai 4970-an. Nah, ini juga menjadi level yang cukup menarik ya untuk kita entry. Semoga untuk Astra International besok masih lanjut naik guys ya, meskipun data dari penjualan mobil masih turun, tapi kita masih berharap bahwa kuartal 3-nya nanti akan bagus karena kenaikan hari ini dibarengi dengan volume transaksi yang cukup tinggi dengan net buy asing yang cukup besar ya, sekitar 60 miliaran. Selanjutnya kita akan bahas saham Telkom guys. Untuk Telkom hari ini masih close di harga yang sama, cukup sideways dan closing di Rp3.100 per saham. Sempat retest kembali ya di MA150 maksud saya, namun masih gagal break. Tapi meskipun demikian hari ini ternyata ada akumulasi besar ya dari RX dan juga ZP. Kita cek untuk saham Telkom hari ini net buy 55,7 miliar. Jadi di satu mingguan ini guys ya untuk Telkom cenderung akumulasi sebenarnya. Dan ini cukup menarik, semoga Telkom bisa lanjut naik lagi dengan breakout MA150-nya. Selanjutnya kita akan bahas juga saham ISAT ya, saham yang kemarin sempat kita bahas ya, dan teman-teman juga ada yang request juga di kolom komentar. Jadi seperti yang kemarin kita prediksikan ya, bahwa ketika saham sudah oversold maka ada potensi saham itu bisa lanjut naik. Apalagi akumulasinya sudah mulai terlihat guys ya, dan kita lihat juga berada di area oversold atau jenuh jual. Jadi ISAT ini berpotensi bisa naik lagi dan semoga saja terjadi karena hari ini ternyata ada akumulasi terutama dari KZ ya 10,9 miliar. Tapi beberapa investor asing ini cenderung distribusi. Coba kita cek ya untuk ISAT. ISAT hari ini masih net sell asing 6,8 miliar, namun lebih rendah ya dibandingkan akumulasi kemarin sebesar 17,2 miliaran. Jadi overall untuk saham ISAT masih cukup oke ya, dan kita akan pantau di hari berikutnya. Jadi untuk ISAT ini karena masih oversold, kita cukup yakin bahwa ISAT bisa mantul naik lagi. Kita lanjut ke saham ASA guys. Untuk ASA
Ini juga saham yang sebenarnya sempat turun guys ya, bahkan di bawah level supportnya. Jadi ASA ini sempat ke 671 ya guys ya, dan bisa naik kembali sehingga closing di 765. Jadi dia sempat turun tapi naik kembali. Dan ini menjadi order box ya guys ya untuk level support ASA, di mana ASA setiap menyentuh level support ini biasanya akan kembali naik dan juga mantul kembali. Dan untuk ASA ini juga belum berhasil naik ke resisten sebelumnya di 815-an guys. Jadi ASA masih cukup oke ya, terutama kita melihat hari ini ada akumulasi dari top 5. Ada DH, CCAI dan juga BK. Meskipun demikian, ternyata ASA ya, tadi kita cek sih memang masih ada net sell 807 jutaan. Jadi untuk ASA lebih baik kita tunggu ya di level support sebelumnya di sekitar support MA 150 ya, 750 sampai 760-an ya jika kembali terkoreksi. Kita lanjut ke saham Medco guys. Medco juga ada tanda-tanda bullish reversal ya. Hari ini ada kenaikan 1,15% di harga Rp1.320 per saham. Itu dikarenakan harga crude oil WTI perlahan-lahan mulai naik lagi. Dan kita pun melihat bahwa di penurunan kemarin guys ya, sempat berada di bawah support MA50 namun masih mampu bertahan, sehingga kita melihat area oversold yang terjadi alias jenuh jual ini akan cukup menarik ya untuk kita mengincar Medco di harga 1.300-an untuk ambil kembali ya saham Medco ini, dan kita beli ketika ada tanda bullish reversal itu terjadi. Jadi untuk Medco hari ini cukup netral, akumulasi dari OD, GR, ZP dan juga AK, namun distribusi dari CCMG dan juga BK. Untuk Medco hari ini asingnya masih ada net sell 5,1 miliar, tapi kita melihat ya guys, coba kita cek untuk domestik. Hari ini domestik yang akumulasi ya, ODGRZP ini versi domestiknya. Seperti itu guys, jadi cukup menarik ya sebenarnya kenaikan dari harga minyak mentah ini, semoga bisa membuat saham-saham migas itu bisa naik lagi. Kita lanjut ke saham Elsa. Elsa juga sempat kita bahas dan ternyata masih cukup sideways guys. Hari ini ada kenaikan tipis 0,4% di harga Rp486 per saham. Ada distribusi ya dari DR, HP, BK dan juga AK. Elsa sepertinya masih ada net sell 3 miliaran guys ya. Jadi untuk Elsa kita juga cenderung wait and see ya sebenarnya melihat laporan keuangan dari Elsa ini. Semoga LK Q3-nya nanti akan bagus sehingga untuk perhitungan dividen yieldnya ada potensi akan jauh lebih besar jika laporan keuangan kuartal 3 hasilnya ternyata bagus. Kita lanjut ke saham Akra guys. Akra mulai sideways ya. Hari ini masih closing di harga yang sama di 1445 namun sempat naik ke area high di 1460 dan ternyata tidak turun ya di bawah level support 1 di 1445 ini. Namun kalau misalkan turun kembali, teman-teman bisa tunggu di sekitar 1400-an. Dan di level saat ini pun Akra sudah menunjukkan adanya jenuh jual ya atau oversold. Tapi hari ini masih ada distribusi terutama dari CC, OD, BK dan juga RX. Kita cek Akra. Akra hari ini masih net sell asing 2,6 miliar. Namun kita melihat guys ya, Akra ini sempat diakumulasi secara lumayan besar ya oleh investor asing. Itu di angka belasan miliar. Jadi distribusi yang terjadi hari ini sebenarnya ya karena transaksinya juga tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi untuk Akra ya masih cukup menarik untuk kita watch. Apalagi jika sudah ada tanda bullish reversalnya. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham Saratoga yang hari ini naik 5,13% dan jika teman-teman perhatikan beberapa kali guys yang menyentuh level support di sekitar 2300 sampai 2330-an guys ya. Jadi untuk saham Saratoga ini cukup menarik ya, setiap dia menyentuh level support ini maka kita cukup mencari area oversoldnya dan ketika ada kenaikan kita bisa masuk guys ya. Setiap kenaikan di Saratoga ya saya hitung untuk level swingnya ini lumayan guys ya, bisa dapat sekitar 14%-an. Nah teman-teman silahkan cari guys ya emiten mana yang bagi dividen yield 14% gitu ya, kecuali saham-saham batubara gitu kan. Itu pun harus teman-teman hold dengan jangka waktu yang cukup lama dan harus mencari posisi yang sangat bagus ya, alias belinya di harga bawah. Nah tapi kalau misal teman-teman mengincar capital gain, maka capital gain yang akan teman-teman dapatkan itu akan jauh lebih besar dibandingkan dividennya. Oke guys, untuk Saratoga hari ini ada akumulasi ya guys ya dari CC, AK dan juga AZ. Kita cek untuk SRTG.
Saratoga hari ini net buy kembali ya, 8,4 miliar. Setelah di beberapa minggu sebelumnya ini masih cukup ada buangan yang besar ya dari asing, namun hari ini sudah berbalik akumulasi. Jadi cukup menarik untuk Saratoga dan kita harap untuk SRTG bisa lanjut naik lagi sampai di resisten terdekatnya di 2680 sampai 2760-an. Oke guys, jika ada saham-saham yang menarik boleh tuliskan saja di kolom komentar. Begitupun jika ada pertanyaan guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.